Ini Pak. Jalan harus difoto tiap hari. Ya? Tiap kali jalan, tiap hari difoto, harus geotagging. Permintaannya BPK. Oh. Jadi harus geotagging tiap hari. Besok juga harus geotagging lagi. Seperti itu. Sampai hari terakhir mau pulang, foto lagi, foto di stasiun. Waduh. Ya kemarin berangkat ya foto di stasiun. Kayak begitu. Permintaannya BPK seperti itu. Saya juga lapor ke para balai. Kacamata kalau di foto nggak kemarin? Enggak. Nggak ada. Mana saya WA sama Mas kesini katanya dari kalau nggak salah Sarbo. Nggak usah, tak bilang ngapain kamu kesini. Kalau brand baru kan nanti tak tahu suruh ke Jakarta, tak bilang. Oh iya iya. Enggak ada jakanya. Ada. Harus ada. Bisa di. Bagaimana kemarin? Ada yang bisa bantu Pak Wawan? Kita lebih ke sosial kegiatan aja Pak. Ya. Tahun kemarin kan Tata masih di sana Pak ya. Betul. Ya. Ini statusnya tetap sewa Pak. Tetap sewa Pak. Ya, kita karena kayaknya sih kemarin tuh di kantor itu jam lama aja. Cuman Pak Sahat menginginkan tetap harus tempat lain kalau mau bayar sewa, kalau di situ tetap nggak bayar. Ya kami kan bersurat minta perpanjangan buat kantor, tapi ditolak karena perjanjian kita nggak tahu. Ya akhirnya dengan pergantian Rijal ke Pak Cahyo itu solusinya ya udah Pak Wan kita ya terobosannya Pak Cahyo bagus. Pak Rijal dulu tetap situ aja, tetap kalau di situ aja kan nggak boleh plat merah sama plat merah. Akhirnya Iya betul. ya BUMN ke plat merah, derajat kita lebih tinggi Pak Wan dari BUMN. Ya ada segitunya ya Pak, cuman kan ya kami sebagai pelayanan di sini jangan sampai ya bagaimana sih kalau kita penghuni jika dikejar dengan waktu ya harus keluar gitu kan, malah udah aja bayar aja lah gitu kan. Teman-teman itu ya 15 orang di situ jangan memikirkan pelayanan, memikirkan kantor juga ada jelas. Akhirnya 2 bulan kemudian Pak Cahyo itu ya koordinasi dengan pusat ya dikasih anggaran tahun 2025 itu masih bisa. Makanya ini anggaran tahun 2025 ini Desember Setahun berapa? 150 Mahal ya? mahal Pak. Tapi berikut isi sama wah, lihat Pak mebel-mebelnya kita bawa badan Badan aja. jauh udah bagus dapat itu. Enggak bawa apa-apa, cuma kulkas, bawa malah barang-barang kita banyak yang dipakai, udah pada rusak Pak. Oh nanti. Dulu kan Nasdem kantornya partai politik, jadi meja-meja tuh udah elit sih. Jadi kita bawa badan aja, nggak pusing, air apapun udah. Jadi ya taruhlah bawa 100 tapi kita harus gotongin capek juga. Meternya tuh ya dari dia semua, termasuk meja rapat di situ. Udah ini Enak kalau tinggal masuk aja. nggak masuk. Cuman masalahnya ini strategis belajar. Kalau di pedalaman itu ya mesti 80, 90 jatuhnya kosongan. Tapi kan bagus kan pas pinggir jalan. Nah itu Pak yang bikin mahal itu strategis. Terus teman-teman kalau ada kegiatan di pelabuhan nggak jauh, cukup jalan kaki aja. Namanya kan satpol pelabuhan, Iya. yang berdekatan dengan pelabuhan supaya pengawasan kita itu
lebih akurat ya. Kalau di sana pada malas Pak, jauh 5 kilo kan, belum macet, lampu merah. Kalau di sini teman-teman jalan kaki itu bisa. Karena kegiatannya untuk produk tumbuhan aja. Komisi bawahnya bagaimana? Tumbuhan. Kalau yang Ikan banyak juga. Karena kan baru gabung. dia ikan segar atau sudah olahan? Campur-campur. Ikan segar ada, kayak ikan kembung. Frozen ya? Frozen ada, ya, cumi gitu kan. Ikan tangkap laut lepas juga, ikan semua itu ada campur. Banyak ikan. Kalau yang kayak filet itu ada juga. Iya. Filet ikan tuh ada filet. Apanya? Dagingnya aja daging ikan itu kan. Dagingnya kelihatannya saya ini ada juga. Ada juga ya. Beku. Iya, Impor, frozen. frozen ya, impor. Kelihatannya saya juga baru namanya gabung ya. Jadi tolak ukurnya volume frekuensi itu baru membaca, oh ternyata Cirebon banyak. Karena Cirebon itu kan satu untuk pelabuhan, ya, ada apa pelabuhan Kejawanan itu kan tangkap Iya, iya. dari pengaruhnya itu ya ada ekspor dan impor itu pengumpulnya dari situ semua. Udah apa? Ini langsung ekspor atau gimana Pak dari sini? Dari Pelabuhan Cirebon? Atau masih kirim Jakarta dulu? Loading dulu. Oh, iya. Pelabuhan Cirebon makanya tidak aktif itu karena memang tidak apa ya, nggak bisa ekspor. Sama adanya Patimban gimana? Patimban itu mungkin tahun depan itu bisa ekspor juga. Dia kan lagi bikin tolnya tuh. Ya Sekarang- udah kontainer pun udah disiapin. Cuman sekarang masih kegiatannya terhadap domestik aja. Tumbuhan dan hewan udah jalan. Kami seminggu sekali tetap ada kegiatan. Kalau MP-nya itu mana? Di sana itu biasa bibit tanaman, Oh gitu. Pontianak Kalimantan. Bibit apa? Bibit tanaman, bibit kayak duren, rambutan, petai gitu kan. Bibit tanaman fokusnya. Kalau untuk hewannya itu babi. Ke? Ke Pontianak sampai lumayan sih. Jawa hidup berarti Pak ya? Dari Jawa Timur, dari Bali, biasa. Jawa hidup ya? Hidup. Satu truk itu ada 50 ekor sampai 50 truk. Sebulan berapa kali? Empat. Rata-rata ya 3 kali lah ya. 3 kali. Tapi kalau ini kadang-kadang seminggu sekali ada. Kalau hewan besarnya? Iya, babi itu. Begitu aja. Kalau sapi enggak ada? Sapi kedepannya mungkin bisa. Kelihatannya pengusaha itu tidak apa ya, tidak semua pelabuhan kegiatan babi itu bisa bukan uang. Kelihatannya Patimban itu ya menerima dia. Karena kan ya namanya binatang itu kan di Indonesia itu sih Iya. sosial budayanya masih ada. Alamannya. Apalagi Beda kayak di Manado kan? iya, kalau di kita itu ya masyarakat itu apalagi kalau udah dimandiin di area sawah, babinya kan bau kotor, Iya, iya. airnya mengalir ke sawahan, kadang-kadang Itu diprotes. dari mana tuh Pak? Babinya Babi. Jawa Timur, Oh masuk ke sini dulu ya? Tuban. Oh. Itu sama truknya Pak ke sana berangkat. Jadi si truknya itu ikut ke kali Pontianak. Iya iya. Iya. Nanti kesini yang ngosong. Hmm. Ya intinya ya mungkin hanya Patimban lah yang bisa. Kalau pelabuhan-pelabuhan sibuk kayak Priuk, waduh bisa banget. Iya. Karena kan dampak sosialnya itu Iya. pengaruhnya tinggi ya. Betul. Di sini pun pernah diprotes di Melayu, ngejejer air sawahnya disiramin ke itu Pak, Alat angkutnya. alat angkutnya kotorannya kan lumayan Iya. nyengat, akhirnya petani protes ya. Saya orang awam, nantinya dimakan tanamannya gimana? Iya, iya, iya. Kan kencingnya itu yang bikin itu ya. Iya, betul.
dampak sosialnya itu sangat ini, makanya tidak semua pelabuhan itu bisa menerima bongkar muat lagi. Tapi kalau yang di Patimban ada kantor Pak? Kantor kami disiapin sama disiapin. Pak Pelindo. Ya, kalau di Patimban kami perhatikan, karena kan ya, persyaratan pelabuhan internasional Iya. itu kan CIT CIT. kan, custom immigration Iya, warranty betul. di situ. Tanpa itu dia nggak bisa bergerak. Belum dikatakan pelabuhan, Iya. tidak ada Instrumennya itu instrumennya salah satunya. kayak emang dipanjat itu Iya. tempat apapun, minta apapun dikasih, karena kan pergerakan ekonomi ada di bea cukai, kan Iya. ada imigrasi di situ. Kalau di sini ada area malah kami diusir, kegiatannya nggak ada mungkin ya, tapi ya tetap aja pelabuhan internasional sih. Iya. Ya udahlah, ya, kami pun bertahun-tahun kan nggak bayar, jadinya mungkin pihak Pelindo ya enak aja mengusir juga ya, padahal bangunannya itu ya cukup megah, lemnya aja lantai 2, ruang harapan, ruang lem, ruang karyawan, paling bagus lah, hampir sama dengan di Bandung, lebih besar di sini malah. Iya. Tapi kan terbuka lagi sekarang, dipakai pun enggak. Kalau nggak diusir kamu di situ aja sebenarnya Pak, Yang di dalam komplek itu ya? di dalam pelabuhan. Iya. Ya intinya sih teman-teman nyaman di luar, karena di pelabuhan itu dari segi mau makan, mau keluar, Iya. kayak Terkunci. isolasi lah. Iya, betul. Jadi kalau di sini dia bergerak mau kemana-mana Enak. enak. Ditambah lagi kan gesek, pelabuhan itu kan pakai tem itu keluar masuk 5.000, 7.000 pakai. Oh, udah ada free pass-nya? Iya. Sekali gesek mungkin 7.000, motor 3.000. Iya. Oh 3 kali, sehari 3 kali keluar, Iya. udah nggak ini ya, efisien. Keduanya faktor kesehatan. Ya teman-teman tuh di situ kan bongkar muat batu bara belakang kantor tuh kan. Oh iya, iya. Nah, di Zaman COVID pakai ini, kita mah tiap hari pakai ini terus. Jadi 2 hari itu walaupun kedap udara pakai AC digini itu kayak gini Tembus, ya, ya? bisa tembus Pak batu bara. Alhamdulillah sih di sini kesehatan terjamin. Kalau di sana pelabuhan iya. menghirup batu bara, mobil pun padahal dipakai asbes. Iya. Mobil parkir tengah, namanya pelabuhan kan panasnya kayak apa, jadi debunya itu nempel ke mobil, kena matahari, mencair batu baranya, kebakar cek. Kalau nggak rajin nyemprot pakai air tuh, apalagi kalau parkir di luar sampai rumah tuh Iya. mobil putih jadi hitam. Ya, makanya kalau di siram Iya. tongkang. Yuk gimana? Protes bagaimana? Iya. Akhirnya kami diusir sama Pelindo. Untuk mungkin alasannya itu. Iya. Tapi ya gimana ya? Kalau bea cukai karantina kesehatan itu antisipasinya pas gitu. Kalau tumbuhan karantina itu dulu bertepatan dengan Bandara Kertajati. Jadi orang bea cukai udah bikin bangunan, apa kantor kesehatan juga bikin kantor. Kalau kami fokusnya ke Kertajati. Jadi pelabuhan tuh ya nggak fokus, akhirnya diusir, dikasih pinjam, ya kontang kanting pindah pindah. Kira-kira kedepannya gimana Pak terkait kantor Pak? Kalau saya ke depan itu saya udah koordinasi dengan Pemda, ditolak. Banyak kasih Pemda ya apa ya Edel. nggak dipakai edel gitu kan, tetapi ya Nggak dikasih. nggak dikasih. Keduanya mungkin ya apa ya, tidak kontribusi lagi. Tapi kan nggak lihat plat merahnya Pak, jangan melihat Iya. kontribusi itu enggak ya. Kita Eksistensinya harusnya. suratnya nggak dibalas Pak Ari, ya agak apa-apa. Ya intinya saya
Solusi keduanya ada aset provinsi, tanahnya strategis semua, ya sekitar kota Cirebon juga, arah pelabuhan 2 kilo kiri jalan. Ya aset Pemda provinsi, dulunya dia pertanian. Saya lagi berusaha ya, kalau memang tanah itu bisa dihibahkan, difungsikan, karena strategis banget. Sekarang itu tanah itu dia dipakai sama dulunya bapaknya kepala dinas, anak cucunya ya bisa tinggal di situ. Tapi yang lain itu udah terbengkalai, bangunannya udah rusak. Tapi yang separuh itu bisa dimanfaatkan sama keluarganya, malah dikontrak-kontrakin. Tapi saya tanya ke provinsi, datanya lempar-lempar tidak jelas. Itu dinas pertanian, ya, dinas pertanian Cirebon. Ya intinya sih, ya itu karena tanah kota Cirebon itu sekarang itu yang dijual pun jarang. Karena sepi kota Cirebon itu hanya berapa kilometer dari dalam kabupaten. Dan kami harus di kota Mati. Karena kalau bapak mau ke Kuningan nanti. Kalau bobotnya ke Kuningan. Ya intinya kalau bisa ya ini mau dijual, cuman ya masa bangunan boleh nggak Pak? Saya kemarin ke Papua Pegunungan, kayaknya di ACC kayaknya itu kayaknya loh. Kalau ini Jadi dijual, ada hotel, oh nggak dipakai. di mana Pak? Di Papua Pegunungan. Oh gitu. Jadi hotelnya itu mau dijual sama yang punya di tengah kota. Luas, tanahnya luas. Kalau saya dari sana luas gitu. Kalau dibuat kantor ya gede banget dia bilang gitu dalam hati itu. Itu kayaknya di ACC, kayaknya gitu. Tahun ini kayaknya. Sampai berapa harganya? Perkiraan? Itu kalau nggak salah kita 20 miliar. Kalau ini kan 5 miliar ya bangunan ini sama. Sana tuh kan yang susah uang pinangnya sana. Uang pinang. Oh, Sama ketua adatnya. Itu ya. ya kalau ini kelihatannya bangunannya sih capek Pak, pindah-pindah terus. Iya. Itu masalahnya terus Kermi ya dekat pelabuhan, ketika kan strategis sih. Minta pun saya kemana-mana udah mau. Kalau pengadaan tanah sama bangunan itu mas sekarang agak susah Ya. untuk belanja modalnya. Kita juga nggak punya kantor di pusat itu. Ya itu sama. Itu tahun ini tuh tahun terakhir kita di Tamrin. Nanti ngontrak lagi kita Nggak tahu di kepala badan baru. Semoga ada masukan kan. Semoga ada masukan ke kepala badan supaya kita bisa settle di mana kantor itu. jangan pindah-pindah. Iya. Betul. Tapi Pak Cahyono gimana Ya. terkait penjualan ini? Sudah tahu? Oh udah dia udah. Terus? Pak Deputi Kantun udah kesini. Hmm. Ya mungkin udah komunikasi lah. Pak Cahyo itu udah 4 tempat rekomendasi. Ya paling cocok ya ini. Kalau saya dulu tuh pengadaan tanah di saya waktu itu ke Sungai Paning di Pekanbaru sana. Jadi ada beberapa lokasi emang yang dinilai sama pusat. Nanti kita bikin rankingnya dari situ. Intinya tuh kantor tuh harus dekat sama Kegiatan. polisi, kantor polisi atau kodim, dekat sama instansi pemerintah lainnya, dekat ke pelabuhan. Kalau kami ke Polres ya 1 kilo lah. Jadi dibikin parameternya apa nih? Pakai Google Map, pakai Google Map nanti jarak sini berapa, sini kasih keterangan gitu. Saya tuh gitu kalau nilai lokasi dulu. Kayak ini kan pelabuhan 500 meter, polisinya di situ ya
500 meter juga belakangnya kan kepolisian. Iya. Tapi bagian SIM-nya ya. Hmm. Kalau polisi itunya di sana pusatnya. Kalau di sini lingkungannya bank, polsek juga. Polsek juga. Ini juga. ada polsek atau Polsek. ambil seperti itu. Iya. Hmm. Koramil di sini agak jauh. Kantor kecamatan. Iya. Ada kantor kecamatan dekat. Jadi salah satu Koramilnya itu sama intinya ke pelabuhan ya gitu. Itu kan jadi nilai plus gitu. Pelabuhan. Karena Iya. memang kita kegiatan di pelabuhan. Iya. Oh. Kalau saya yang di Sungai Paknen itu dekat sama pelabuhannya, dekat pelabuhan, dekat polsek, dekat sama Koramil, Iya. sama Sahabadatnya juga. Jadi parameter. SPD udah kawan serahkan Pak. Siap, terima kasih. Barangkali mau namanya ini tambahan kayak cukup ya. Cukup dari Nama dan NIP aja ya. Sudah itu. Langsung bawa print aja barangkali. Cuman alamat surat tugasnya Iya, saya sudah bilang sama baru 3 liter. butuh itu kantor Iya. bukan karantina itu KKP kantor Oh. kantor perikanan Oh. Cideng Raya ya, Kesambi. Ya di sini Kalau yang dari pelabuhan sini sendiri cuma antar area aja. kantor area aja. Kantor Anu, komoditas tumbuhan, makan ternak, sawit, apa sawit sama kenal itu. iya apa sawit sama jagung. Oh, buat makan ya. Iya di sini kan banyak perusahaan pakan ternak, Java Kopi, Sidoarjo, Java Smokma. Ada 3 perusahaan besar daerah Jawa. Iya. Kegiatannya ya atau di kapal pakan ternak aja. Berarti Patimban dari sini juga ya, Patimban. Kebetulan saya megang 2, Patimban sama Pelabuhan Cirebon saya enggak di bawah bank saya. Ya. Kegiatannya ya, saya atur juga. Karena kalau stay di sana kasihan. Iya. Karena Pelabuhan Patimban itu dari kantornya aja 5 kilo Pak. Iya, maksudnya ke dalam jauh. Nah dari kantornya itu ke pelabuhan alat angkutnya 5 kilo, 10 kilo. Ke tengah laut bayangin aja. Iya. Saya tuh punya rencana ya Patimban itu jadikan sampel aja karena 2 tahun ke depan akan maju. Kalau di bawah saya terus saya keteteran di sini jadi sampel aja kayak Bogor sampel. Iya. Ya, Bogor Patimban itu harus sampel jadi karena tingkat kegiatannya resikonya ya, resiko itu dalam arti kegiatan sedikit, resiko pekerjaan teman-teman itu waktunya tidak menentu, aja sosialnya di sana sangat tinggi dari perlu koordinasi dengan masyarakat. Iya. Kalau nggak gitu ya, jadi kegiatan kita terhambat. Itu yang namanya. Pengennya sih tahun ini tuh kalau udah sapal itu ya pos lah rumah dulu di pinggir jalan besar supaya teman-teman pas ke sana itu setiap ada kegiatan itu ya bisa istirahat, Iya. bisa mandi. Kalau di tengah laut sana Pak, Iya. bayangin aja itu sama dengan di kapal peri itu di tengah Iya, laut iya, sana. iya. Makan aja susah Pak. Iya. Makan untuk makan siang 10 km harus keluar. Saya punya Butuh home base ya. ya itulah progres dari saya udah ngajuin ke Bandung yang mau pembentukannya tim perencanaan ya Patimban itu tolong diperhatikan sarana prasarana dan untuk di sana biar ya, saya sekarang tuh minimalnya itu yang ngajuin ada tugas kebersihan 1 orang. Yang sekarang di sana itu berarti memang jatahnya karantina ya? Apa Jadi bagi-bagi jatah tempat. oh lokasi. iya
karantina Itu ya. kesehatan bea cukai udah dikasih tahu, udah dikasih tempat. Ya, siapa yang ngajuin ya, kalau kita dikasih sarana prasarana ya dirawat. Iya. Udah bagus kan, minimal ada komputer, ada meja apa, yang minimalnya ada petugas bersih kan. Jadi karantina itu kelihatan ada, walaupun kegiatan seminggu sekali, tapi kalau ada orang di sana, saya udah ngajuin Pak, tolonglah ada tenaga outsourcing di sana, P3K atau ya paruh waktu gitu kan, untuk stay di sana 1 orang aja. Nggak mungkin kalau teman-teman di sana itu orang kita di sana standby di sana. Kita kan terpaku kepada kegiatan kita baru di sana. Kan lumayan Pak, dari sini 2 jam, 3 jam. Sama dengan ke Bandung Pak, sama dengan ke Jakarta. Betul. Kalau ke Jakarta kan lewat tol, Iya. ke Cikampek aja udah 2 jam. Iya, 2 jam. Jakarta udah 3 jam. Ke Patimban itu 2 jam setengah. Lewat Patimban. Nanti mungkin kalau ada tol baru, bisa Cikamurang ambil. Keluhan teman-teman udah saya tampung. Karena kadang-kadang jam 12 malam kerja. Kalau tumbuhan mah nggak masalah. Hewan ini saya Tidak masalah SDM. megang 2 Pak Patimban sama Pelabuhan Cirebon saya megang. Karena Pak saya mempercayakan ke saya. Saya nunjuk lagi, ya ada dokter hewan. Karena titik beratnya risiko kegiatannya banyak di hewan. Iya. Saya tunjuk aja di sini dokter hewan sebagai ya leader di sana. Ada kegiatan, ada rapat atau apa. Kecuali kalau rapatnya urgen diwakili oleh kepala balai, saya baru turun. Tapi kalau sifatnya koordinasi biasa Iya. aja atau apa ya cukup Bisa ada. ada penanggung jawab di bawah saya. Jadi ada penanggung jawab utamanya saya, untuk kegiatan lainnya SK-nya itu penanggung jawab kegiatannya ada personil. Ini Pak, ada ya. Jadi paling kita juga kasih rekomendasi sama kepala balai. Biar kepala balai yang bilang ke pimpinan kan terkait rekomendasinya. Karena sekarang kalau mau Susah Pak, kita baru bangkit ya, tolak ukurnya di pusat aja masih begitu. Makanya kami nggak bisa banyak harapan. Iya. Ya, kontrak sampai 5 tahun ke depan. Ya jangan pindah-pindah lagi, cukup di sini aja. Iya. Capek cari lokasi itu gak Betul. gampang ini. Betul. Kebetulan ini yang punya kan customer kami juga eksportir bawang merah, jadi ya kasihan mungkin nggak sengaja. Saya mau tuh ada kantor nggak, rumah yang bisa disewa ya. Iya. Punya saya lihat tuh di sana katanya, Jalan Merdeka nomor 1. Survei di sini. Wah ini kan saya kirim ke Pak Cahyo. Oh oke Pak Wawan, ya udah. Nggak lama-lama belum dibayar pun kami udah kesini. Iya. Ada pertemanan kan. Iya. Kalau orang lain kan wah ribet. Mereka DP dulu. DP dulu harus di atas notaris lah gitu-gitu Iya. gitu. Cocoknya dulu di sebelahnya Pak Arit, di kantor perhutani, kantor lama itu di sebelahnya itu enak tempatnya, rumah biasa, ada 3 kamar. Cuman harganya ya gitu, di angka 150 juga, cuman kosong. Terus orangnya tuh perjanjiannya harus ada panjer dulu. Oh. Di atas notaris, kita panjer dari mana ya? Uangnya Iya, kan iya, betul. dipaknya kan muncul. Karena kalau itu kan bukan harus sih, pengajuannya kalau kita emang nggak pegang uang cash itu kan ngajuin SPM dulu. Sampai saya bilang minta
panjer 10 juta ada ya. Saya sampai kalau dipanjer pakai uang saya dulu sampai segitunya ya. Nanti uang saya bisa kembali nggak gitu kan? Iya. Dikali sama pemiliknya gini-gini. Cuman dari pihak Bandungnya bendahara jangan bawa. Itu bermasalah. Ya. Saking saya pengen cepat pindah dan cocok tempatnya. Ini berapa kalau dilihat ini 2 miliar Pak ya? Ini. Lebih kayaknya Pak. Saya tahu belinya tuh suka segitu. Ini kan bermasalah di bank. Karena Jadi di bank itu mau di apa ya? Kalau nggak salah itu diselamatkan. Jadi oh ini jadi agunan bang? sama pihak saya itu teman saya itu Iya. lunasin bang, diselamatkan aset. Tapi ya udah beres semua. Iya. Pasti di atas itulah sekarang mah Iya, belinya boleh. dia kan banyak perbaikan ini. Kalau misalkan pada yang bisa nembusin ke pusat itu kan harus ada appraisal tuh. Appraisal jadi dia menilai harga kewajaran di sekitarnya sini nanti. Iya. Beberapa titik nanti dia akan survei Pasarannya. iya pasarannya berapa di sini nih masuk di atasnya itu atau di bawahnya. Saya dulu pengadaan tanah saya kan lama di Sulawesi Tengah saya bikin IKH itu pengadaan tanah itu sama survei appraisalnya berapa titik harganya sekian. Udah saya bilang sama yang punya tanah, kamu nggak bisa lebih dari ini sudah ketentuan di appraisal saya bilang gitu. JOP-nya ya. Jadi memang beberapa lipat dari harga JOP biasanya kan harga jualnya itu. Saya bilang nggak bisa lebih dari ini, minimal sama saya bilang gitu. Iya. Saya bilang. Ya karena orangnya butuh buat mulai utang bisa diturunkan deh. Ya intinya kalau berupa bangunan yang layak dan tempatnya strategis boleh, berarti kan kami harapannya ada untuk memiliki ini ya kedepannya ya. Kalau untuk karantina sendiri dijamin lah. Kita kan PNBP kami dulu aja untuk tumbuhan aja bisa 1 M setahun. Tambahkan lagi 1 M 2 miliar tahun. Untuk beli tanah ini misalnya 4 miliar itu ya lihat 30 tahun ke depan ya Pak ya. Betul. Teman-teman kita ini kenyamanan. Betul. Jangan untung rugi loh. Betul. Tapi prospek ke depannya tolak ukurnya kegiatan udah jelas. Saya emang sepakatnya tuh kita tuh punya aset sendiri Ya itu karena nggak mungkin kita mau pindah-pindah terus. nggak mungkin. Ini udah ada semua kursi teman kerja itu. Cuman meja-meja yang kurang bagus aja, yang bagaikan tuh, yang lain tuh di pinggir-pinggirin semua udah pada rusak. Iya. Makanya kursi apa Cito semua kursi bagus-bagus. Ya meja teman-teman di sini pun baru-baru meja rapat. Jadi ya ngontrak serta isinya. Dulunya kan tas pantai kasih kantoran juga. Begitu ditinggal lagi. Tinggal semua. Iya. Minum dulu Pak Rip. Iya. Kita makan jamblang tak? Nyobain deket sini. Ya. Kalau Gentong kan udah ada nyamuk Gentong. Makan dulu jam 12 pas. Kita makan dulu di pelabuhan biar melihat. Saya paling minta ini aja Pak, data media keduanya aja yang dari Januari sampai April. Ikan awan. Iya. Nanti Terus harus di sini aja. iya, Cirebon aja ya. Cirebon. Nanti saya minta data. Oke, kita makan dulu. Nanti saya minta data dulu ke Siap. teman-teman. Itu Nova Wijaya itu satu kelas sama saya itu CPNS. Loh. Para asli dari mana? Asli Saya Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi saya ada pengangkatan di Palu. di Palu itu Darmaji ya. Pak Darmadi. Benar Pak angkatan saya. Juragan dia. Oh iya. Juragan perusahaan. Juragan tanah juga. Dia mah ulet Pak sama istrinya itu juga ulet.
Lu kan pernah di Cilacap tuh. Iya. Saya bilang, Pak Dar, saya mau nyari asetnya Pak Dar di sini, saya bilang. Palu ya dia punya. Asetnya di Palu semua. Anaknya di kuliah di Undip kalau nggak salah anaknya. Putri Semarang. Iya. Ngambil apa nggak tahu. Kurang tahu saya. Si Ani. Oke, Pak Arif ya. Siap. Saya tanya dulu. Sebelah saya